Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Wah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk hari Minggu lagi. Tentu anak-anak merasa sangat senang karena hari Minggu adalah hari yang khusus. Kenapa khusus? Karena pada hari Minggu kita bersama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Nah, hari Minggu, hari yang khusus, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita juga dapat memuji, memuliakan Tuhan. Tentu anak-anak senang karena kita bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan. Kok anak-anak senang memuji Tuhan? Wah, sebab Allah sudah memberikan keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit, menggantikan setiap kita. Oleh karena itu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Oleh karena itu kita bersukacita. Ya, yuk kita sekarang mau mulai sekolah minggu kita. Kita menyanyi kalau keselamatan. Ya, masih ingat? Bagus. Yuk pakai tepuk tangan. Dibeli, yang kaya selamat, yang miskin binasa. Dosaku diampuninya oleh kuasa darahnya. Dosaku diampuninya, diampuninya. Yesus mati buat kita, mati di salib, sekarang hidup di dalamku. Dosaku diampuninya oleh kuasa darahnya. Dosaku diampuninya, diampuninya. Anak-anak, kita patut bergembira sebab keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus tidak kita beli, tetapi karena pemberian Allah, hadiah Allah. Allah berikan dengan cuma-cuma, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Senang tidak? Senang sekali, ya. Kita semuanya senang sekali. Kita semuanya bersukacita di dalam Tuhan. Yuk sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kembali Engkau menolong kami sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu. Biarlah Engkau boleh menolong kami ya Tuhan. Kami boleh melihat cinta kasih Tuhan, pimpinan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jika pada hari Minggu ini kembali kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, senang kan? Kita tidak lagi dihukum oleh Allah, tetapi kita hidup bersama dengan Allah karena Allah menyelamatkan kita, ya kan? Nah, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap semua? Siapa yang suka mendengar firman Tuhan? Ayo, Ibu Guru Indah juga senang sekali, ya, senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak juga senang. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita, duduk yang manis, kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Kita menyanyi bersama-sama pertama kali dengar firman Tuhan, ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan.
ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Sekali lagi. Pertama kali dengan firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan? Yuk anak-anak, kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama. Hari ini kita mau belajar dari bibit kecil. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu kesempatan ini kami dapat kembali belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bisa membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih, bantu juga untuk guru sekolah minggu kami dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah semuanya. Senang ya minggu ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Nah, tadi Kak Tia lagi asik di kebun, lagi lihat-lihat tanaman, lihat-lihat tumbuhan. Tiba-tiba Kak Tia ingat kalau Kak Tia harus berbagi firman Tuhan sama anak-anak di rumah minggu hari ini. Yuk yang di rumah siapkan dulu Alkitabnya, ambil Alkitabnya, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kak Tia sudah siapkan Alkitab Kak Tia. Nah, anak-anak ingat nggak waktu terakhir dulu Kak Tia cerita itu tentang apa ya waktu yang Kak Tia cerita? Masih ada ingat nggak? Ayo, ada ingat? Nah, waktu itu Kak Tia cerita tentang hati. Ingat nggak? Ya, Kak Tia ibaratkan hati kita ini seperti gelas bening yang kita isi dengan air. Misalnya anak-anak waktu itu, adik-adik di rumah waktu itu Kak Tia suruh kita isi gelasnya dengan teh, maka gelasnya akan berubah menjadi warna coklat seperti teh. Kalau kita isi kopi, ya dia juga gelasnya berubah menjadi kopi. Masih ingat nggak? Ya 100 ya untuk yang masih ingat. Nah, tapi karena Kak Tia hari ini lagi ada di kebun, Kak Tia mau mengumpamakan hati itu seperti tanah yang subur. Wow, seperti tanah yang subur yang kalau apapun benihnya ditanam di situ, dia akan tumbuh dengan subur. Saking suburnya, pasti tumbuh benih apapun di situ. Kecuali kalau digagalkan sama yang punya tanah itu. Nah, dari yang cuma benih kecil, dia akan bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Nih, adik-adik di rumah lihat, ini ada pohon, ini masih pohon kecil ya. Dulunya dia cuma biji kecil yang kemudian ditanam dan bisa jadi tumbuh pohon seperti ini. Dari pohon seperti ini, pohon kecil ini, nanti dia juga akan tumbuh menjadi pohon yang lebih besar lagi. Dia bertumbuh, dia bertunas, dia nanti berbunga, dan dari pohon itu juga akan muncul benih-benih baru. Kemudian benih-benih itu bisa tersebar di sekitarnya. Nah, benih-benih baru tadi juga bisa tumbuh. Karena kan tanahnya tadi subur banget ya. Subur sekali. Dari benih kecil jadi pohon. Lalu nanti kalau misalnya dibiarkan, dia bisa menjadi kebun yang besar. Dari kebun nanti dia bisa jadi hutan yang besar. Wah, padahal cuma dari biji kecil ya, dari bibit kecil bisa tumbuh jadi besar, jadi banyak. Nah, kayak gitu juga nih tadi sama hati kita. Tanpa kita sadari, mungkin ya kita membiarkan berbagai benih keburukan itu tumbuh dengan subur di dalam hati kita. Wah, misalnya nih ada benih kebencian, ada benih kesombongan, ada benih yang ingin selalu dihormati, ingin selalu dimengerti. Kemudian ada benih ingin memandang rendah orang lain, mementingkan sendiri, dan banyak lagi benih-benih jelek lainnya. Kalau misalnya benih keburukan ini tumbuh, kemudian menjadi besar, lama-lama benih-benih kebencian, benih-benih buruk ini bisa kadarnya semakin besar. Kalau misalnya dibiarkan, jadi nanti bisa
Iya, seperti pohon tadi, kemudian dia bisa membuahkan hal-hal yang buruk juga. Kemudian tidak cuma sampai berbuah kepada hal-hal yang buruk, dia juga bisa benih-benih ini juga bisa menularkan kepada orang-orang lain. Jadi orang-orang lain juga kita bisa memberikan benih-benih kebencian ini, benih-benih buruk ini kepada orang lain, kepada teman, kepada sahabat kita, kepada orang-orang sekitar kita. Tapi ada tapinya. Ada tapinya. Sebaliknya, jika hati kita isi dengan benih-benih kebaikan, maka akan tumbuh hal-hal yang baik pula dari kita. Yang di dalam kekristenan kita sebut itu dengan buah-buah Roh Kudus. Ketika kita menanamkan benih-benih yang baik di dalam diri kita, maka yang akan tumbuh adalah apa? Buah-buah Roh. Seperti apa buah-buah Roh? Coba anak-anak di rumah ambil Alkitabnya dan buka Alkitabnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ayo, coba dibaca. Yang sudah ketemu boleh dibaca ya. Nih, Kak Tia bantu. Tapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, untuk itu kita harus menanam benih-benih kebaikan di dalam hati kita. Kita harus bisa memilih benih seperti apa yang akan kita simpan di dalam hati kita, akan kita tanam di dalam hati kita. Dan sebaiknya yang kita pilih adalah benih-benih kebaikan. Pergaulan, kebiasaan buruk yang tidak baik, yang jahat, tidak perlu ditiru dan tidak perlu kita lakukan. Misalnya ya, seperti kita ngomong kasar, kita melawan orang tua. Nah, itu tidak perlu kita lakukan. Itu adalah salah satu benih-benih jahat yang tadi Kakak Tia sebutkan di awal. Terus pergaulan, teman-teman kita itu juga punya pengaruh yang sangat besar ya. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa yang kita bergaul, itu akan punya dampak yang sangat besar untuk kebiasaan kita. Nah, itu kita di sini kita sangat beruntung loh. Kenapa Kakak bilang kita sangat beruntung? Karena kita punya suatu wadah, suatu kesempatan untuk bersama-sama kita bisa sekolah minggu. Nah, di sekolah minggu ini adik-adik bisa belajar dan menemukan banyak hal-hal baik. Setiap minggu kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan. Setiap minggu adik-adik juga selalu diingatkan untuk rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Kemudian itu, pilihan itu sebenarnya bukan di tangan kakak, bukan di tangan ibu pendeta, bukan di tangan ibu Irama, Kak Rio, atau guru sekolah minggu lain, bukan. Tapi pilihan untuk bibit apa, benih apa yang adik-adik mau tanam di dalam hati itu ada di tangan adik-adik sendiri. Adik-adik yang punya pilihan mau menanam bibit yang apa. Nah, kalau misalnya kalian salah pilih, salah tanam bibit, itu yang rugi bukan cuma kalian sendiri loh. Di awalnya mungkin kalian sendiri yang merasakan kerugiannya, efek sampingnya. Tapi untuk efek jangka panjangnya yang akan merasakan kerugian bukan hanya diri kalian, tapi juga orang-orang sekitar kalian, orang tua, teman, orang-orang terdekat kalian, orang-orang yang kalian sayang. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih benih apa yang mau kalian tanam di dalam diri kalian, supaya nanti ketika bertumbuh bibit itu menghasilkan buah-buah yang baik, bukan buah-buah yang jahat. Nah, sampai sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Jadi hari ini kita belajar dari bibit yang kecil dan kemudian bisa tumbuh menjadi pohon yang besar. Pohon seperti ini nanti dia tumbuh menjadi lebih besar lagi. Dia bisa tumbuh menjadi hutan, dia bisa tumbuh menjadi kebun yang luas, kebun yang indah. Itu banyak berawal dari bibit. Itu sama seperti hati kita. Ya, terima kasih adik-adik sudah mau belajar firman Tuhan bersama Kak Tia. Bye-bye. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami dapat belajar bahwa kami harus dapat
mengisi hati kami dengan bibit-bibit kebaikan, karena dari situ akan tumbuh hal-hal baik dari dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bantulah kami selalu untuk menjadi anak-anak-Mu, anak-anak terang-Mu, sehingga apa yang kami lakukan dapat kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Tetap semangat dan menjadi berkat ya adik-adik di rumah. Wah, anak-anak senang tidak mendengarkan firman Tuhan? Ya, firman Tuhan harus menjadi bagian di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan akan menuntun kita agar kita hidup berkenan kepada Tuhan. Anak-anak, kita bisa bertumbuh, kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, kita bisa memuliakan Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus harus makin bertambah, tetapi kita harus makin berkurang. Tuhan Yesus kita tinggikan, kita ada di belakang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Sudah lama kita tidak menyanyikan lagu ini, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Anak-anak menyanyi dengan pakai gerakan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita ulang sekali lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Anak-anak, siapa yang suka memberitakan firman Tuhan, menceritakan Yesus kepada teman-temannya? Yuk, kita rajin-rajin untuk bercerita Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, sehingga teman-teman kita bisa mengenal dan mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita sudah selesai sekolah minggu. Jangan lupa nanti hari Minggu berikutnya kita bertemu kembali. Tidak boleh malas, harus tetap semangat. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami menikmati berkat daripada Tuhan. Ajarkan kepada kami agar kami semuanya boleh menjadi anak-anak yang taat, setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik anak-anak, dadah.